sebagai anggota DPD RI menuju 4 periode. Bagaimana Bang hubungan Abang dengan masyarakat di NTT selama ini? Saya kira ya itu masyarakat percaya makanya bisa 4 periode. Iya. Bagaimana mekanismenya? Kita biasa aja kerja sesuai dengan tatib undang-undang yang ada, terjun langsung ke masyarakat. Kemudian kita menjadi penghubung antara pusat dan daerah. Itu tagline kita, dari daerah untuk Indonesia. Nah, itulah yang saya lakukan sesuai dengan tugas yang ada di DPD RI selama 15 tahun dan 5 tahun lagi dipercayakan. Semoga amanah ini bisa saya jalankan. Kolaborasi bagaimana yang Abang bangun dengan pemerintah provinsi dengan kabupaten kota di NTT Bang? Sebenarnya semua sudah ada ini. Jadi di setiap alat kelengkapan kita di DPD RI itu sudah dibagi Kementerian Lingkungannya, kemudian juga ada alat kelengkapan lain seperti BULD, Badan Urusan Legislasi. Nah, saya juga ada di situ. Itu bagaimana kita berkomunikasi soal undang-undang supaya sinkron dengan peraturan-peraturan daerah, supaya peraturan daerah itu tidak di-drop atau tidak bermasalah, dia harus cocok dengan undang-undang. Nah, itu aja. Yang penting setiap reses kita berkunjung ke Kementerian Lingkungan yang terkait, kita diskusikan apa yang kita dapat di pusat, kita ceritakan dengan mereka, kita kolaborasi, sinkronisasi aturan-aturan itu. Yang ketiga kan kita punya fungsi pengawasan. Jadi kalau di Jakarta tadi soal legislasi, yang kedua kalau kita kembali aturan-aturan yang sudah dibikin undang-undang ini kita cocokkan dengan perda-perda sekaligus melakukan pengawasan, fungsi pengawasan. Dalam konteks kontribusi apa yang sudah Abang berikan ke daerah pemilihan di NTT Bang? Lumayan banyak, bisa dicek baik periode 1 kebetulan saya di Komisi 2. Nah, itu kelengkapan kaitannya dengan ekonomi, perhubungan, pertanian yang di Kementerian Lingkungannya ya. Nah, apa yang menjadi kebutuhan di daerah saya komunikasikan dengan menteri terkait lewat komite-komite yang kita bidangin. Di periode pertama itu RUU yang lolos namanya RUU Kelautan. NTT itu kan kepulauan, banyak laut, 70%-nya laut. Saya malah jadi ketua tinjanya. Dan ya puji Tuhan itu RUU satu-satunya yang berhasil digolkan oleh DPD by usulan DPD. Periode kedua saya di Komisi 3 itu urusannya tenaga kerja, kesehatan, kemudian juga pendidikan. Nah, itu juga saya implementasikan. Yang realnya NTT dulu kita di Kopertis, kalau sekolah-sekolah swasta itu perguruan tinggi swasta kita golkan yang namanya L2 Dikti 15 NTT. Nah, itu saya berkolaborasi dengan teman-teman Kementerian Lingkungan dan juga teman-teman DPR supaya kita mempercepat di daerah 3T seperti NTT begini. Kita butuh pendidikan kesehatan yang bagus, yang bermutu. Jadi harus dikontrol oleh L2 Dikti atau dulu Kopertis. Dulu kita bergabung di Kopertis 8, sekarang menjadi L2 Dikti 15. Di komisi terakhir periode yang kemarin itu lebih banyak saya urus dana desa karena saya ada di Komite 1. Itu urusan pemerintahan, urusan TKD, tenaga K3 honor dan sebagainya, itu deh yang saya lakukan. Thank you. Ada. 5 tahun ke depan skala prioritas apa yang akan disentuh Bang? Karena di DPD itu ada 4 komisi, saya masih belum satu tentang keuangan, pajak, perimbangan keuangan pusat dan daerah. Saya mau coba belajar itu sehingga kita menguasai semua. Dari semua yang pernah saya ada di sini, saya kolaborasi untuk bagaimana kita menjadi penghubung yang baik antara pusat dan daerah, supaya teman-teman DPR di daerah juga bisa berkomunikasi dengan kita dan juga pemerintah. Kalau di pemerintah sudah lewat komisi ya, kalau kita di komite ya 1-4 saya sebutin tadi. Kita baru ada keputusan Mahkamah Konstitusi yang alat kelengkapan nama BULD
BULD, Badan Urusan Legislasi Daerah, itu juga bagus. Jadi fungsi legislasi kita sudah mulai berdampak ke daerah. Jadi 3 fungsi legislasi, budgeting, dan pengawasan ini sudah mulai berjalan. Jadi DPD dari hari ke hari ada perubahan-perubahan yang saya rasakan. Semoga bermanfaat buat masyarakat, banyak yang pilih karena kita ini representasi dari seluruh kabupaten kota dan mencari suaranya cukup panjang, cukup susah. Kalau DPR kan dapil-dapil banyak. Semoga ini periode yang kita nikmati dan kita bisa laksanakan bersama. Terima kasih. Terima kasih.